Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat bagi Hikaru Nakamura yang menjuarai Grand Chess Tour seri St. Louis Rapid & Blitz 2021, mendapatkan hadiah sebesar 37.500 US dollar atau setara 525 juta rupiah. Dan di tempat kedua ada Fabiano Caruana dan Richard Rapport berada di tempat ketiga dan seterusnya. Nakamura mengunci gelar juaranya pada game ke-15 saat dia bermain remis lawan Peter Schwittler. Angkanya sudah tidak terkejar lagi kawan oleh pesaing terdekatnya di game itu. Dan Nakamura pun tak tersentuh kekalahan satupun dalam permainan rapid ataupun blitz di turnamen ini. Nakamura ini kawan merupakan pemain pengganti atau cadangan, atau istilah Inggrisnya adalah wildcard player, bukan pemain tetap Grand Chess Tour 2021. Jadi kemenangannya di seri ini kawan tidak mendapatkan poin untuk bersaing dengan pemain-pemain tetap lainnya seperti Caruana, Wesley, Richard Rapport, dan Mamet Yarov. Dan sampai seri keempat Grand Chess Tour 2021 ini kawan, berikut klasemen perolehan poin. Dan pagi ini kita akan ulas lagi game dari sang samurai Hikaru Nakamura berhadapan dengan Shakhyar Mamedyarov di game ke-17-nya tadi pagi. Sekali lagi ini adalah permainan blitz dengan kontrol waktu 5 menit plus increment 2 detik. Dan kita langsung ke atas papan kawan tanpa kita lihat profil kedua pemain, karena profil-profilnya sudah sering kita ulas di game-game sebelumnya. Di sini Hikaru Nakamura pegang putih memulai dengan pion E4, dibalas dengan Sicilian defense oleh Mamedyarov, kuda putih F3, pion E6. Ini adalah variasi Sicilia Prancis kawan, atau Sicilia Paulsen, yang bisa ditransposisi ke bentuk pertahanan Prancis kalau pemain hitam mau di dua langkah berikutnya. Setelah pion D4 menawarkan Sicilia terbuka. Di sini jika hitam ingin mentransposisi ke bentuk permainan Prancis, bisa membalasnya dengan pion D5. Coba lihat kawan, diagramnya sudah mulai berubah seperti permainan French defense. Tapi di game ini, saat menawarkan Sicilia terbuka, Mamedyarov melanjutkan dengan permainan terbuka. Pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh kuda putih. Selanjutnya kuda hitam F6 variasi Anderson. Dan langkah yang paling populer di langkah berikutnya adalah memainkan kuda ke petak C3, merupakan langkah yang paling populer. Ada 20.000 lebih kawan permainan memainkan variasi ini. Tapi Hikaru Nakamura bermain dengan langkah populer yang nomor 2, gajah D3. Ada sekitar 2000-an yang memainkan variasi ini. Mamedyarov melanjutkan pengembangan kuda C6. Nakamura pukul kuda, dipukul balik menggunakan pion D. Tidak menggunakan pion B kawan, yang merupakan langkah pilihan utama bagi hitam. Tapi Mamedyarov memilih memukulnya menggunakan pion D. Dan Nakamura melanjutkan dengan pengembangan kuda ke D2, dibalas Mamedyarov dengan pion E6. Selain untuk membuka diagonal petak terangnya bagi pengembangan gajah mungkin ditempatkan di petak G4 nanti, juga untuk mendapatkan kontrol di petak F4 serta petak D4, juga menghentikan langkah pion putih yang bisa saja didorong maju ke depan nanti. Pada posisi ini kawan, ada beberapa game sebelumnya yang pernah memakai langkah-langkah seperti ini sampai langkah ke-7 ini, dimana ada beberapa langkah balasan dari putih di langkah berikutnya, seperti melakukan rokade pendek. Melangkahkan kuda ke petak C4 merupakan langkah yang banyak dilakukan oleh putih, atau memainkan menteri ke petak E2, memainkan pion H3. Tapi Nakamura di sini bermain dengan langkah pion A4. Dan di sini kita temui variasi atau permainan baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Mamedyarov melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke E6, menghentikan langkah gajah ataupun kuda ke petak C4 ini. Di sini hitam atau Nakamura bermain dengan menteri ke E2 untuk memberikan backup bagi kedua perwiranya untuk mengontrol petak C4 ini. Dibalas Mamedyarov dengan pion A5. Sekarang Nakamura memainkan gajahnya ke C4, ingin menukarkan gajah terangnya. Sementara tawaran ditolak, menteri hitam bergeser ke C8, Nakamura rokade pendek, dan hitam atau Mamedyarov melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke D6, dibalas dengan pion B3.
mungkin mempersiapkan gajah peta gelapnya di peta B2 nanti. Di sini Mamet Yarov rokade pendek, Nakamura melanjutkan pengembangan gajah ke B2, dan Mamet Yarov membalas atau menarik mundur gajah gelapnya ke C7. Persiapan mungkin menempatkan beteng di lajur yang sudah terbuka di langkah berikutnya kawan. Nakamura pun melangkahkan kudanya ke peta F3, memberikan pressure bagi pion E5 ini. Sekarang beteng hitam digeser ke E8. Ini adalah trik kecil dari Mamet Yarov kawan, menggeser betengnya untuk membuat jebakan bagi perwira putih. Andai putih tetap memukul pion E5 ini menggunakan gajah ataupun menggunakan kuda, maka ini adalah langkah blunder. Karena gajah hitam akan pukul gajah putih yang ada di C4 dengan tempo mengancam menteri. Mau tidak mau atau memaksa putih harus pukul balik gajah hitam ini, dan di sini hitam akan melanjutkan gajah pukul gajah putih yang ada di peta E5. Dan putih akan kehilangan satu perwira atau kalah satu perwira. Di sini Nakamura tidak terkecoh oleh trik Mamet Yarov yang menempatkan betengnya di peta E8. Di sini Nakamura melanjutkan dengan langkah kuda bermanuver ke G5 untuk memberikan pressure bagi gajah peta terang hitam. Akhirnya Mamet Yarov menukarkan gajah peta terangnya, dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya beteng hitam naik ke peta E7 untuk memberikan backup bagi pion F7-nya yang sudah mendapatkan ancaman dari dua perwira putih ini. Nakamura menggeser beteng F ke E1 untuk memberikan backup bagi pion yang ada di peta E4 ini, sehingga menterinya bisa leluasa untuk bergerak ke peta yang lain, karena pion ini juga mendapatkan tekanan dari kuda hitam di F6 kawan. Walaupun sementara di backup oleh dua perwira, nantinya jika pion ini didorong untuk mengancam kuda, maka menteri putih akan cukup overload untuk menjaga pion ini. Jadi Nakamura berjaga-jaga atau mengantisipasi serangan dari hitam kepada pion E4-nya ini dengan menggeser beteng ke E1. Dan hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke H5. Mungkin bermanuver kembali ke peta F4 nanti kawan. Nakamura pun membalas dengan gajah A3 menyerang beteng. Beteng digeser ke D7 dan Nakamura melanjutkan dengan pion G3 untuk mengontrol peta F4 agar kuda hitam tidak berani lompat ke peta ini. Menteri hitam bergeser ke E8. Nakamura menggeser menterinya ke E2 mengancam kuda. Kuda mundur kembali ke F6 dan gajah putih mundur ke peta B2. Kembali memberikan pressure bagi pion E5. Di sini Mamet Yarov menumpuk betengnya di lajur D yang sudah terbuka. Kuda putih mundur kembali ke F3. Pion H6 mengontrol peta G5 dan gajah putih ke peta C3 untuk memberikan pressure di peta A5 ataupun memberikan backup kontrol di peta D2. Walaupun kuda putih sudah mengontrol peta ini, mungkin kuda putih nanti lompat ke peta ini kawan dan bermanuver kembali ke peta C4. Menteri hitam naik ke E6, Raja putih naik ke G2 dan kuda hitam bermanuver ke H7, direspon dengan pion H4 mengontrol peta G5. Kuda kembali ke F6, kuda putih lompat ke D2 dan pion H5 lanjut Mamet Yarov memberikan dukungan bagi kudanya mungkin bermanuver ke peta ini nantinya kawan. Di sini Nakamura melanjutkan manuver kudanya ke peta C4, memberikan ancaman bagi pion A5 di backup dengan pion B6. Sekarang pion F3 untuk memberikan kontrol di peta G4 dan kuda hitam mundur ke E8 ingin bermanuver. Mungkin di langkah berikutnya ingin bertarung dengan kuda putih di peta D6. Dan Nakamura menggeser beteng A ke D1 menantang pertukaran. Tantangan ditolak, hitam memainkan pion F6 untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Nakamura pun melanjutkan rencananya bertukar beteng, dipukul balik oleh beteng hitam. Selanjutnya, menteri bergeser ke F2 untuk memberikan pressure bagi pion B6. Diantisipasi dengan pion C5 dan Nakamura menggeser atau melangkahkan kudanya ke peta E3. Ingin menempati kedua spot ini kawan di langkah berikutnya, dan Mamet Yarov melangkahkan gajahnya mundur ke D8. Menteri putih bergeser ke E2. Kuda bermanuver ke peta C7 untuk memberikan kontrol di peta D5 ini kawan, agar kuda nanti bila melompat ke peta ini akan disikat oleh kuda hitam. Dan di sini gajah putih mundur ke B2. Pion G6 mengontrol peta F5.
Beteng bergeser ke D1 menantang pertukaran, kembali tantangan ditolak Mamet Yarov. Mamet Yarov memainkan rajanya ke F7. Nakamura tetap menukarkan betengnya skak. Dipukul balik oleh Menteri Hitam. Selanjutnya kuda putih bermanuver ke peta C4, memberikan ancaman bagi pion B6. Pion di backup oleh Menteri di E6. Menteri putih bergerak ke D3. Gajah hitam bergerak ke E7 dan gajah putih turun ke C1. Menteri hitam bergeser ke C6, tetap melindungi pion B6-nya kawan, dan gajah putih naik ke B2 untuk memberikan ancaman bagi pion E5 ini kawan. Gajah pukul pion, jika dipukul balik maka kuda akan melakukan skak garbuan bagi Menteri hitam. Ancaman ini diantisipasi dengan menggeser menterinya kembali ke E6. Sekarang kuda putih manuver ke E3, Menteri hitam kembali ke C6. Langkah Menteri hitam yang mondar-mandir ke peta C6 ke peta E6 hanya sebuah langkah menunggu dari Mamet Yarov, melihat pergerakan langkah-langkah berikutnya dari Nakamura seperti apa. Di sini Nakamura melanjutkan langkahnya dengan Menteri ke C4 skak. Ditutup oleh Menteri hitam menawarkan pertukaran, tawaran ditolak Nakamura. Nakamura ingin menterinya tetap berada di atas papan, dia menggeser menterinya kembali ke D3. Raja hitam bergeser ke E8, kuda putih lompat ke C4, kembali memberikan pressure bagi pion hitam di peta B6. Menteri hitam kembali mondar-mandir ke C6 kawan, dibalas dengan Menteri putih ke D2, berencana untuk bergeser ke sayap raja di langkah berikutnya ke peta H6. Di sini Mamet Yarov tidak berusaha untuk mengontrol peta H6 ini kawan, mungkin dengan gajah di peta F8. Tapi Mamet Yarov kembali memondar-mandirkan menterinya ke peta E6. Kesempatan ini digunakan atau dimanfaatkan Nakamura menempatkan menterinya di sayap raja. Dan pada posisi ini kawan, di langkah ke-46 ini Mamet Yarov menyerah. Setelah menterinya hanya bisa mondar-mandir saja. Kenapa hitam menyerah di posisi ini kawan? Padahal Mamet Yarov masih punya cukup waktu untuk melanjutkan langkahnya. Coba kalian lihat, pada posisi ini putih mempunyai dua ancaman terhadap pion hitam, yaitu kuda yang mengancam pion di peta B6, menteri siap pukul pion yang ada di peta G6. Apabila permainan tetap dilanjutkan, mungkin jika hitam mempertahankan pionnya di sayap raja dengan menteri ke peta G8, maka kuda putih bisa pukul pion yang ada di peta B6. Jika permainan tetap dilanjutkan dengan langkah kuda ke peta A6, ingin mengincar pion yang ada di peta C2 dengan melangkah ke peta B4 di langkah berikutnya, putih akan melanjutkan langkah menteri ke D2. Dengan double ancaman kawan, mengincar pion A5, juga memberikan ancaman skak di langkah berikutnya. Jika diantisipasi dengan langkah kuda ke B4 untuk memblokade ancaman menteri putih terhadap pionnya, putih akan memainkan pion C3 terlebih dahulu mengancam kuda. Jika kuda mundur ke peta C6, menteri putih akan melakukan skak dan kuda pun akan tewas di langkah berikutnya. Jika kuda lompat ke A6 kawan, menteri putih akan tetap ke D7 skak. Raja ke F7, kuda putih akan lompat ke D5 memberikan ancaman bagi gajah. Jika di backup oleh menteri hitam di D8 untuk menawarkan pertukaran menteri, sementara putih bisa menggeser menterinya ke A7 untuk menolak pertukaran. Dengan tempo mengancam kuda, jika kuda lompat ke B8, kuda putih bisa pukul gajah yang ada di E7. Jika menteri hitam pukul kuda, maka menteri putih juga akan pukul kuda hitam di peta B8 dan hitam akan kalah jumlah perwira. Jika dilanjutkan dengan variasi yang lain dengan menteri ke D2 skak, raja tinggal bergeser ke H3. Di sini hitam punya pilihan pukul gajah ataupun melakukan pertukaran menteri, tapi tetap saja di langkah berikutnya putih akan menang jumlah perwira kawan. Mungkin variasi yang cukup panjang ini tidak dihitung atau dikalkulasi oleh kedua pemain, tapi yang pasti dalam posisi seperti ini memang putih sangat diunggulkan dengan double ancamannya pada pion di peta G6 serta pion yang ada di peta B6. Mungkin karena itulah kawan, Mamet Yarov menyudahi permainan di langkah ke-46 ini. Sekali lagi selamat buat sang samurai Hikaru Nakamura
yang memenangi kejuaraan St. Louis Rapid and Blitz yang merupakan rangkaian dari Grand Chess Tour 2021. Setelah berakhirnya seri keempat St. Louis Rapid and Blitz kawan, esok lusa akan dilanjut dengan Sinquefield Cup, merupakan leg terakhir atau final leg dari rangkaian Grand Chess Tour 2021 ini. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Mungkin nanti sore kawan, admin akan coba ulas satu permain dari Richard Rapport yang menempati posisi ketiga. Sekali lagi admin ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.